Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence dan hari ini saya akan bahas tentang sebuah hard disk dari Western Digital WD Blue SR550. Mungkin teman-teman akan merasa heran ya, kenapa hari ini Ence membahas tentang hard disk. Apa kaitannya dengan dunia fotografi dan videografi? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, di era digital ini, tentunya hard disk ini memegang peranan penting sebagai media penyimpanan tentunya. Karena apa yang kita potret, apa yang kita rekam, ujung-ujungnya kan kita simpan ke hard disk. Kemudian saat kita mau edit, mau buka foto atau videonya, tentunya kita juga akan panggil dari hard disk. Pernah nggak teman-teman merasa saat editing, saat membuka foto atau video, terasa tuh lambat banget, padahal komputer kalian spesifikasi prosesornya, grafik cardnya itu udah keren-keren, udah cepat sekali. Tapi kenapa waktu edit video atau edit foto itu terasa lambat? Itu kadang-kadang terjadi karena hard disk yang digunakan teman-teman itu lelet ya, atau lambat. Jadi makanya hari ini saya akan bahas tentang hard disk yang mini, tapi kecepatannya luar biasa cepat. Saat pertama saya melihat hard disk ini, saya sangat terkejut ya, karena kok ukurannya kecil banget. Padahal kinerjanya itu cepat sekali, 2,4 GB untuk membacanya. Dan juga kapasitasnya juga gak jelek banget nih, ini 1 TB ya. Jadi memang untuk WD Blue ini tersedia 3 kapasitas, 250 GB, 500 GB, dan yang ini 1 TB. Ukurannya sebenarnya sama, kecil juga seperti ini. Nah, kilas balik sedikit soal hard disk. Di tahun 90 biasanya kita menggunakan hard disk ATA ya namanya. Itu hard disknya gede, dipasang ke desktop komputer dalam casing gitu, dan kabelnya gede dan tidak praktis. Lalu waktu terus berjalan dan akhirnya kita punya teknologi yang seperti ini ya, yang portable hard disk. Ukurannya cukup besar seperti ini dan dia harus colok ke listrik. Dan kemudian untuk travel, ini ada portable. Jadi dari Western Digital juga, ini yang namanya My Passport ini juga asik sekali. Kenapa? Karena ukurannya kecil, kapasitasnya cukup besar, dan harganya juga cukup terjangkau yang seperti ini. Tapi kelemahannya adalah kalau untuk kita editing, untuk buka-buka foto atau video, ini tuh agak lambat ya karena dia masih pakai teknologi lama. Setelah itu ada ditemukan teknologi yang namanya SSD. Nah, salah satunya yang menerapkan SSD atau Solid State Drive adalah yang ini. Yang ini udah paling canggih karena dia teknologinya malah pakai NVMe. Jadi bisa sangat kecil tapi kinerjanya bisa cepat sekali. Hard disk yang seperti SSD atau Solid State Drive ini memang bentuknya macam-macam ya. Tapi ini yang bentuknya paling kecil yang saya tahu. Dan dari sejarahnya dia itu harganya mahal pas awal-awal dan ukurannya juga kecil. Maksud saya kapasitasnya itu sekitar 100 GB, 200 GB, tapi sekarang sudah ada yang misalnya 1 TB. Jadi itu berita yang cukup bagus dan harganya juga sudah mulai terjangkau. Hard disk semacam ini teman-teman harus pasangkan ke motherboard desktop teman-teman. Jadi sebelum kalian upgrade atau beli, tentunya pastikan motherboard kalian mendukung untuk tipe yang NVMe ini. Nah, kalau misalnya mendukung, good news, teman-teman tinggal colok aja. Dan selain untuk media penyimpanan, teman-teman bisa install misalnya Windows. Ya, dengan menginstal Windows, waktu booting, teman-teman akan merasakan, wah, jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk yang SATA yang biasa teman-teman pakai ya. Nah, jadi sangat menguntungkan sekali di sini. Dan saya pikir setelah pakai ini, jelas teman-teman tidak mau kembali lagi ke hard disk yang lambat. Kinerja hard disk ini kira-kira 5-25 kali lebih cepat daripada eksternal hard disk biasa. Jadi bukan hanya membantu saat kita mengedit foto atau video, tapi juga membantu saat kita menjalankan aplikasi-aplikasi sehari-hari seperti aplikasi kantoran untuk kerja misalnya, bahkan untuk gaming. Ngomong-ngomong, Western Digital menyediakan beberapa lini untuk produk semacam ini. Yang ini disebut WD Blue. Artinya dia itu yang kapasitasnya dan kinerjanya cukup oke, tapi harganya cukup terjangkau. Ada juga yang WD Green, itu untuk entry level, lebih murah. Dan juga WD Black. Yang WD Black itu kinerjanya sangat tinggi untuk aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks atau gaming yang lebih serius. Harga dari hard disk ini itu tergantung dari kapasitasnya. Yang 250 GB dan 500 GB itu di bawah 1 juta dan yang 1 TB di bawah 2 juta. Teman-teman bisa lihat di deskripsi link di bawah ini.
Sekarang saya akan memasang hard disk ini ke desktop saya dan kita akan melakukan beberapa pengujian ya, misalnya seberapa cepat baca tulisnya dan juga kita akan buka aplikasi-aplikasi supaya teman-teman bisa merasakan betapa cepatnya hard disk ini digunakan untuk editing foto dan video. Dalam pengujian dengan Crystal DiskMark, kecepatan WD Blue ini sedikit lebih cepat daripada yang diiklankan, yaitu 2448 MB per detik untuk baca dan 1985 MB per detik untuk tulis. Jauh lebih cepat daripada eksternal hard disk biasa. Untuk membuka dan mengedit foto dan video juga sangat cepat, tanpa ada lag yang berarti. Saya juga mencoba menyalin file dan hasilnya sangat cepat dan stabil. Jauh lebih cepat daripada menyalin file di hard disk SATA biasa. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang memutuskan ingin membeli dan menggunakan hard disk ini, pastikan dulu motherboard dari desktop kalian itu kompatibel sepenuhnya dengan hard disk SSD yang NVMe. Nah, lalu juga pastikan casing desktop teman-teman memiliki cooling system yang baik. Karena dengan ukuran sekecil ini, saat digunakan tentunya dia akan mengeluarkan panas. Nah, semoga info yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye!